Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita mencari wajahnya dengan segala kerinduan hati kita. Hanya satu-satunya Yesus kebenaran yang sudah mau menyelamatkan hidup kita. Saatnya kita memberikan hati kita yang terbaik baginya. Hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya.
Jangan sampai terlewatkan saudara. Tuhan mau melawat kita malam hari ini. Berikan hati kita buat Tuhan. Berikan hidup kita buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, bahkan sangat baik. Tuhan Yesus luar biasa, sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menjemput kita dari dosa. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat mari angkat tangan kita buat Tuhan. Yesus yang sudah begitu baik. Biarlah Tuhan kita yang bangkitkan Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapak. Mari saudara yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari saudara kita satukan hati kita, satukan roh kita. Ketika kita mau menyatukan hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat kita, amin, amin, haleluya.
Siapa yang mau terima anggur baru malam ini? Haleluya. Mari kita terima anggur baru yang tercurah di GBBS Ngebeh Madiun. Amin. Haleluya. mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita undang Roh Kudus hadir tempat ini kembali. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan.
Iya mama syakara da papa hana masih kiri pepe lara da papa hana masih kiri pepe la papa lara papa ya da papa. Ona mama mahara pashe kiri hene mi hulu posi kiri pepe ya da papa lara papa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan buat setiap kebaikan-kebaikan yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang boleh Kau berikan buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan cinta-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan hamba-Mu akan berkata-kata Tuhan. Biarlah Kau layakkan setiap kehidupan hamba-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tetapi berasal dari Engkau langsung Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu saat ini Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat kami di tempat ini Tuhan. Boleh memberikan kekuatan baru buat setiap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami Tuhan, supaya kami pada malam hari ini boleh dengar akan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan pada malam ini boleh mengubahkan setiap hati-hati kami malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau malam hari Tuhan, yang akan mencuri firman Tuhan pada malam hari, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu saat ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang saya mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar, yang mungkin saya sedang susah akan dihiburkan. Kami percaya Tuhan di saat kami datang beda dari saat kami pulang. Di saat kami pulang kami membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya lihat di sini kabarnya luar biasa. Terlihat dari wajahnya Bapak Ibu ya. Sukacitanya luar biasa. Biarlah sukacita Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita, supaya setiap apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Pada kesempatan malam hari ini tidak terasa Bapak Ibu ya, ini sudah menginjak bulan Oktober. Jadi Oktober, November, nanti Desember, setelah itu tahun baru lagi. Hidup itu tidak terasa. Kita jalani hari demi hari, tidak terasa tiba-tiba hari ini pagi, besok sudah pagi lagi. Itulah yang namanya kehidupan. Biarlah setiap kita malam hari ini mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Supaya apa? Waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Tetapi waktu yang Tuhan berikan hari ini, supaya kita menjadi orang-orang luar biasa di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita malam hari ini belajar tentang pemulihan gereja. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang yang namanya apa? Pemulihan hati. Setelah pemulihan hati, kita belajar tentang menjaga hati. Setelah menjaga hati, kita belajar tentang pemulihan keluarga. Setelah keluarga dipulihkan, kita belajar tentang pemulihan ekonomi, supaya ekonomi kita baik di dalam Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, setelah pemulihan ekonomi, kita belajar yang namanya pemulihan gereja. Amin Bapak Ibu. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan dulu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32
sampai ayat yang ke-37. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Kalau sudah katakan amin. Kita mau baca secara bergantian firman Tuhan ini, nanti 32 saya, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37, perikopnya tentang cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual yang miliknya, lalu membawa uangnya diberikan orang-orangnya di depan kaki rasul-rasul. Katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita belajar tentang apa yang namanya pemulihan gereja. Gereja di sini bukan bangunannya, tetapi kadang kita merasa bahwa ini gerejaku, tetapi kita bicara tentang bangunan. Tetapi gereja di sini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dosa ke kekekalan. Orang-orang yang sudah dimeteraikan dan orang-orang yang sudah diurapi, itu yang namanya gereja. Jadi kalau pemikiran kita dahulu, gereja itu adalah sebuah bangunan atau sebuah tempat. Tetapi pada malam hari ini gereja bicara tentang apa? Orang-orang yang dimuliakan, orang yang dipisahkan dari yang dosa menuju keselamatan. Hari-hari gereja bukan sebuah bangunan, tetapi gereja adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, dan orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Jadi gereja ini kita pola pikirnya diubah. Kalau dulu gereja kita bicara tentang sebuah bangunan, tetapi pada malam hari ini gereja bicara tentang pemulihan sebuah hati di dalam Tuhan. Jadi hari-hari orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah manusia baru, itu adalah yang dinamakan sebuah gereja. Jadi gereja itu bukan fisik atau bangunan, bukan alat musik, atau mungkin bukan kursi, atau bukan mungkin alat-alat musik di sini. Tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu diurapi Tuhan? Amin. Biarlah setiap kita percaya bahwa urapan Tuhan bukan dari saya saja, tetapi setiap kita mengalami urapan yang daripada Tuhan. Jadi gereja di sini bukan sebuah bangunan, tetapi gereja adalah kumpulan orang yang diurapi hidup baru dan orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita hanya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi hari-hari ini kalau kita hidup hanya sekedar mikir dunia saja, kalau kita mikir dunia tidak ada habisnya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mikir Tuhan, apapun yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, di tempat ini kita tidak mikir apa-apa. Yang kita pinginkan hanya kita menyembah dan memuji Tuhan. Tetapi di saat kita dalam hadirat Tuhan, kita pikirannya melincang sana. Kita tidak akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini gereja bicara apa? Gereja bicara orang-orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan.
Kalau kita bicara tentang kemarin, tentang hati, hati bicara tentang apa? Individu atau person. Tetapi keluarga juga berbicara tentang apa? Keluarga berbicara tentang berbagai orang. Jadi di keluarga itu pada bapak, ibu, anak-anak. Tetapi di dalam gereja ini kita bicara tentang beberapa keluarga atau kumpulan keluarga yang dipulihkan Tuhan. Amin. Sejenak kita bisa melihat foto ini, Bapak Ibu terkasih. Di dalam foto ini sebelum kami menentukan itu bingkai tadi, Bapak Ibu terkasih, kami doa dulu dan Tuhan bicara kepada kami buat yang namanya Taman Eden. Jadi Mama Mahi juga pernah tanya saya, ini artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, orang yang sudah masuk Taman Edennya Tuhan, itu adalah merupakan keluarga GBPS Air Hidup. Jadi apa Bapak Ibu? Di situ ada yang namanya hijau-hijau. Itu adalah tumbuh-tumbuhan. Itu adalah apa? Itu namanya Taman Eden. Dan kalau di sebuah foto itu ada bingkai putih, itu adalah yang namanya bingkainya Tuhan. Jadi tidak kebetulan kalau orang yang sudah masuk di dalam Taman Eden ini, yang pertama ada yang namanya pemeliharaan. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita masuk Taman Eden itu ada yang namanya perlindungan. Seperti lampu ini ibarat apa? Ini pagar apinya Tuhan. Di saat mungkin orang mau menyalai kita, ada pagar api ini yang selalu menyelamatkan kita. Amin. Kita percaya tidak percaya, ini adalah maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu mungkin hari-hari ini Bapak Ibu akan mengalami yang namanya terobosan. Kita setiap pagi dan malam kita berdoa sama istri. Kita pengen jemaat kita di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Kita tidak pengen melihat jemaat kita mungkin mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi pada malam hari yang Tuhan inginkan supaya kita masuk di dalam Taman Eden. Supaya apa? Ada perlindungan Tuhan. Ada apa? Ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Maaf Bapak Ibu terkasih ya. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak bisa yang namanya hidup damai di dalam Tuhan. Tetapi hari-hari ini, kalau kita sudah masuk Taman Edennya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hari ini ada yang tidak makan? Semuanya makan ya. Hari ini saya percaya itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, hidup itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Hidup kita bermakna di dalam Tuhan. Di dalam pemulihan gereja, kita harus tahu dulu yang namanya definisi gereja. Jadi dari awal tadi saya bicara dengan gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja di sini bicara tentang orang-orang yang dipulihkan, kumpulan orang-orang yang mengalami Tuhan, hidup baru dan menjadi manusia baru. Di dalam gereja ini ada berbagai atap-atap. Jadi saat ini Bapak Ibu bukan saya bicara tentang keluarga, tetapi kalau keluarga di sini saya bicara tentang atap. Atap itu apa? Rumah. Jadi kalau kita bicara tentang mungkin keluarganya Pak Novan, tetapi kita bicara tentang atapnya Pak Novan. Artinya apa? Atap ini adalah sebuah keluarga. Jadi kalau kita mendoakan setiap pagi dan malam kita bicara atap. Artinya apa? Atap itu satu rumah. Bukan kami bicara tentang Mbak Pita, bukan kami bicara bersama. Tetapi atap ini ada kumpulan orang-orang. Jadi keluarga itu ada satu keluarga tinggal di satu atap atau rumah. Artinya apa? Itu atap-atap adalah gereja kita. Jadi atap ini berbicara tentang keluarga. Jadi setelah keluarga dipulihkan ekonominya, hari ini Tuhan berbicara tentang pemulihan gereja. Jadi kalau ekonominya kita sudah dipulihkan Tuhan, maka gereja juga akan dipulihkan. Amin. Setiap kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih, itu menjadi satu keluarga, yaitu GBPS Hari Hidup. Jadi keluarga yang sudah masuk data GBPS Hari Hidup itu yang namanya gereja. Jadi Bapak Ibu, kami bersyukur sudah mengumpulkan fotonya buat kami. Tujuannya apa? Supaya kami di dalam doa Bapak Ibu, kami bisa mengcover Bapak Ibu. Jadi tidak tahu kenapa hari-hari ini saya tuh bergelora di dalam Tuhan.
Jadi setiap pagi dan malam saya mendoakan jemaat supaya apa? Jemaat boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami hadirat Tuhan. Jadi hidup ini bukan sekedar hanya hidup, tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ini sedikit cerita Bapak Ibu yang kasih. Pada waktu malam 2 malam kemarin, kami berdoa sama Tuhan dan tiba-tiba Tuhan berbicara seperti ini. Tolong anakku, pemain gendang, maaf ya Mas Dedi ya, pemain gendang masukkan di dalam taman Edenku. Kenapa Tuhan emangnya? Saya kan seperti ini ya, karena saya juga tidak ingin memaksa jemaat ya. Kalau jenengan bersedia masuk di dalam GPPS, ya monggo bisa mengumpulkan foto di tempat ini. Tetapi karena sayangnya Tuhan dengan si gendang ini maksudnya Mas Dedi ya, keluarga Mas Dedi ini, Tuhan berbicara seperti ini. Di saat dia belum mengumpulkan foto di situ anakku, dia mengalami yang namanya sakit. Anaknya tuh tiba-tiba Bapak Ibu ya, yang pertama sakit, tiba-tiba sembuh. Nanti anaknya yang kedua sakit, tiba-tiba mungkin Mas Dedi sendiri, tiba-tiba istrinya. Percaya tidak percaya, itu yang namanya perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah putuskan ikut di GPPS, harus setia sama GPPS. Bukan kami bukan kami memaksa Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu nanti akan bisa merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan bicara bahwa nanti ada pemulihan demi pemulihan. Amin. Ekonomi Bapak Ibu akan dipulihkan Tuhan. Yang mungkin ekonominya dulu masih di bawah akan dipulihkan, karena ini bicara tentang pemulihan gereja. Jadi hari-hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, ayo kita setia sama Tuhan. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, saya tidak percaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Amin. Jadi orang yang sudah masuk Taman Eden ini, kalau kita lihat banyak beberapa atap. Mungkin atapnya Pak Muhadi, mungkin atapnya Pak Hasan, mungkin atapnya Bang Robin. Di situ apa? Itulah namanya gereja GPPS Hidup. Di dalam Taman Eden ini ada kesatuan. Amin. Ada kesatuan yang dinamakan Big Family, keluarga besar GPPS Hidup. Di dalam keluarga itu, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita pasti tahu ya siapa nama anak-anak kita. Benar nggak Pak Hasan? Saya mau tanya Pak Hasan, tahu nggak anak-anaknya Pak Hasan siapa tahu ya? Pasti tahu. Karena itu yang namanya kepala keluarga itu harus tahu yang namanya anak-anaknya. Begitu juga saya dengan istri. Di saat saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mungkin akan lupa siapa anak-anak saya. Di saat saya mendoakan anak-anak saya, mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak enak atau mungkin tidak mengalami yang namanya keadaan yang kurang baik. Itu kadang terasa. Yang namanya orang tua ya Bapak ya. Yang namanya orang tua di saat anaknya mungkin lagi sakit, saya tuh kerasa. Tiba-tiba besoknya saya WA dengan dia, ternyata dia memang anaknya lagi sakit. Itulah tugas sebagai gembala. Jadi gembala itu bukan sekedar kita memeras susu jemaat, bukan memeras kekayaan jemaat, tetapi pendeta atau gembala adalah bertanggung jawab atas kehidupan jemaat-jemaatnya. Jadi Bapak Ibu kasih, saya akan bekerja luar biasa dengan istri 24 jam buat jemaat di tempat ini. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau mungkin ada pergumulan, ada masalah, bisa menghubungi kami. Karena apa? Kami akan follow up Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Bapak Ibu tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Gereja di sini adalah kumpulan orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Di dalam gereja ini, di dalam atap ini, hidupnya harus saling bersatu. Jadi saya tidak pengen jemaat-jemaat di tempat ini tidak bersatu, amin. Saya tidak pengen jemaat di tempat ini saling eker-ekeran, saling gelut sikut-sikutan. Saya tidak pengen jemaat di tempat ini saling mengeblok, atau mungkin yang mungkin pintar dengan pintar, yang mungkin kurang pintar dengan tidak. Tetapi hari ini Tuhan inginkan supaya kita satu keluarga ini bersatu di dalam Tuhan. Jadi tidak ada gap antara maaf yang mungkin ekonominya lebih baik dengan hubungan baik, yang mungkin tidak baik dengan yang baik. Tidak. Tetapi hari ini harus ngeblend. Ngeblend itu apa? Nyampur.
Jadi saya bersyukur sekali jemaat di tempat ini luar biasa, tidak pilih-pilih. Sing sugih maaf, yang kaya dengan yang mungkin agak kurangan, tetap membaur. Saya bersyukur sekali ini adalah pekerjaan Roh Kudus buat gereja di tempat ini. Apa? Karena saling ngeblend, saling membaur satu dengan yang lain. Supaya apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, pengennya kita teman dengan orang yang mungkin kaya atau mungkin yang pintar, kita tidak akan mengalami yang namanya hidup bersama dengan orang yang mungkin tidak mampu. Hari ini yang Tuhan kerjakan supaya kita ngeblend dengan orang-orang, siapapun dia, ekonominya seperti apa, kita tetap ngeblend. Supaya apa? Hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih, misal saat ini di saat kita datang tadi, pasti kita yang pertama kali pasti kita melihat foto enggak? Mungkin ada beberapa yang mungkin melakukan itu ada? Tidak ada. Mulai besok minggu Bapak Ibu, di saat jenengan datang di gereja, lihat foto jenengan ada enggak? Tiba-tiba nanti tidak ada. Kan aneh ya Maria. Makanya setiap jenengan datang, lihat foto jenengan dulu ada enggak? Setelah jenengan lihat ada, lihat atap-atap saudara jenengan. Misalnya, tetapi dalam sini sudah kenal semuanya enggak? Sudah kenal ya? Ya mungkin ada yang belum kenal apa. Tetapi hari ini setiap jenengan datang ke tempat ini, lihat dulu fotonya ada enggak. Setelah lihat foto, lihat foto-foto yang lain. Supaya apa? Jenengan saling memiliki, saling menyayangi. Meskipun ini bukan saudara kandung, tetapi saya ingin merasakan kita sebagai saudara kandung. Amin. Meskipun kita tidak saudara-saudara, tetapi kalau hubungan kita baik dengan orang-orang sekitar tempat ini, saya yakin dan percaya hubungan kita akan menjadi saudara. Amin. Yang mungkin kita awalnya tidak kenal, tapi tiba-tiba kalau kita ngobrol, kita semakin mengenal. Supaya apa? Hubungan kita dekat dengan saudara-saudara kita. Supaya apa? Kita saling membantu, saling melengkapi, saling mengasihi satu sama lain. Jadi di saat ini kita ada Taman Eden ini tujuannya apa? Supaya di saat kita mungkin ada teman kita yang mungkin sakit, yang dulu mungkin kalau kita teman sakit kita biasa saja. Tetapi hari-hari saya merasakan luar biasa. Di saat mungkin teman kita sakit, tiba-tiba ayo kita mendoakan, ayo kita mengunjungi. Itulah yang namanya keluarga GBPS Air Hidup. Itulah namanya gereja GBPS Air Hidup. Ada kesatuan, ada cinta, ada saling melengkapi, saling melindungi. Supaya apa? Kita di sini adalah satu, supaya kita tidak pernah terpisahkan oleh apapun. Bapak Ibu terkasih, tetapi gereja harus ada yang namanya kesatuan. Jadi kita lihat di sini, saya lihat luar biasa kesatuannya dibandingkan dengan yang lainnya. Saya pernah di gereja beberapa, jadi biasanya kalau gereja lain itu kadang ngeblok. Tetapi gereja ini saya bersyukur sekali ada kesatuan yang luar biasa, ada kerukunan yang luar biasa. Ini saya sudah dapat 2 survei, 3 survei. Yang pertama adalah suaminya Mbak Meriska. Dia merasakan di sini adalah keluarganya yang kedua. Karena apa? Di sini adalah kerukunannya luar biasa. Yang kedua Mbak Esther. Yang ketiga dulu waktu Pak Dian datang pertama kali, dia juga bilang, Pak Bambang di sini saya kerasan sekali, saya merasa apa? Ada saudara lagi. Karena apa? Kalau itu kita tumbuhkan dengan baik, maka saya tidak percaya orang yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini akan kerasan. Amin. Jadi inilah yang namanya kelebihan kita di dalam gereja ini. Kita tetap tumbuh kembangkan supaya apa? Nanti kalau jemaat baru datang kita tumbuhkan ini, maka dia akan kerasan dan di sini akan penuh dengan jemaat-jemaat yang baru. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja itu adalah di bawah satu naungan, di bawah satu otoritas. Kalau kita berbicara GBPS, maka di situ yang berotoritas adalah seorang gembala. Jadi dalam sebuah gereja di bawah satu otoritas, di bawah satu mentor, dan harus di bawah pengajaran yang baik. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bersyukur ada sebuah pengajaran yang luar biasa.
ada sebuah pengajaran yang dahsyat. Kalau kita lihat di gereja-gereja lain, mungkin tidak ada pengajaran seperti ini. Tetapi kita bersyukur ada pengajaran yang luar biasa. Di dalam gereja ada kesatuan, ada kehidupan, dan tunduk pada satu otoritas. Jadi Bapak Ibu terkasih, di dalam gereja GPS Hidup ini ada kekudusan, ada holy di Taman Eden, ada penyediaan, ada apalagi benteng berapi, perlindungan. Dan saya kita percaya jenengan akan dilindungi Tuhan, jenengan akan diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita, kalau kita pasrah sama Tuhan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita pasrah dengan Tuhan. Saya kita percaya kehidupan kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Ya, kita akan belajar di sini gereja yang dipulihkan. Yang pertama adalah gereja harus sehati, sepikir, seirama, dan sejalan. Kita mau baca dari ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan kita bersama. Jadi caranya harus seperti yang dulu. Jadi kita harus sepakat dulu. Jadi gereja dulu, keluarga juga harus sepakat dulu. Di dalam gereja ini kita harus sepakat dulu, sehati sepikir apa yang jadi visi gereja saat ini. Jadi kita sebagai gembala dan juga jemaat harus sepakat dulu. Visi misinya apa? Kita harus sehati sepikir dulu supaya apa? Tidak merentang. Jadi pendetanya pengennya ke sana, jemaatnya pengen ke sana, ketemu dah. Kita pasti tidak ketemu, tetapi Tuhan berbicara di dalam pemulihan gereja di sini. Kita harus sepakat dulu, kita harus sepikir dulu. Misal, tahun ini kita mau bawa gereja kemana? Visi misinya gereja tahun ini apa? Misalnya, tahun ini kita berbicara tentang penambahan jiwa-jiwa. Jadi kita fokuskan tentang penambahan jiwa. Jadi visi misinya harus jelas dulu, supaya kita sepakat dulu di dalam Tuhan. Gereja ingin mengalami pemulihan, gereja harus sepakat dulu. Artinya apa? Satu hati dulu. Satu hati misalnya, kalau ada masalah, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Amin. Jadi kalau gereja ini punya masalah, kalau kita sehati sepikir sama Tuhan, kita rembuk bareng-bareng. Supaya apa? Ada titik temunya, ada apa? Ada jalan keluarnya. Karena kalau kita selesaikan sendiri, mungkin saya dengan Bu Wandi atau mungkin dengan istri, kita nggak bisa. Tetapi di dalam menyelesaikan setiap masalah dalam gereja ini, kita harus sepakat. Amin. Kita harus bersama-sama dulu. Supaya apa? Supaya setiap masalah yang kita hadapi ada jalan keluarnya. Bapak yang terkasih, ciri-ciri gereja yang mengalami pertumbuhan yang pertama adalah sehati sepikir. Yang kedua, saling mikir dan merasakan. Mungkin kalau ada jemaat kita yang mungkin sakit, kalau kita sehati sepikir, kita ngerasa enggak? Pasti kita merasa. Tetapi kalau kita menjadi anak yang cuek, wis karep muloro karep ndak. Tetapi kalau kita sehati sepikir di dalam Tuhan, dalam gereja ini, kalau jemaat kita ada yang sakit, pasti kita namanya kroso. Pasti kita bisa merasakan. Tetapi hari ini ayo tumbuhkan. Kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya apa? Hati kita sama, hati kita menyatu. Supaya apa? Di saat mungkin teman kita mengalami pergumulan, jemaat kita mengalami pergumulan, kita bisa merasakan, kita bisa bantu, kita kasih solusi, kita saling jalan keluar. Supaya apa? Ada kesehatian, sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak sehati sepikir, terus kita mau cuek aja dengan jemaat. Tetapi kalau kita sehati sepikir, disatukan hatinya dulu, jangan sendiri-sendiri. Jadi saya pesan di sini Bapak Ibu terkasih, di saat kita sehati sepikir, jadi kita tidak boleh egois. Jadi mungkin saudara kita butuh bantuan kita berhak menolong. Jangan kita pengennya aku dewi-dewi. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita hidup tidak bisa sendiri, tetapi kita harus bersama-sama, sehati sepikir. Kalau mungkin saudara kita sakit, ayo kita kunjungi, kita doakan. Mungkin kalau saudara kita mungkin butuh bantuan kita, ayo kita bantu. Supaya apa? Ada kesehatian. Kalau di dalam sebuah gereja tidak ada kesehatian, maka akan bubrah. Benar? Harus ada kesehatian dulu.
sehati dulu, sepikir dulu. Jadi kita tidak bisa si A tidak sehati, si B tidak sehati. Kita harus sama-sama sehati dulu supaya apa? Pikiran kita sama di dalam Tuhan. Jadi kalau saya pikirannya A, jenengan harus juga A. Karena apa? Harus sehati sepikir dulu. Kalau kita tidak sama-sama saya sepikir, maka saya ke kanan, jenengan akan ke kiri. Jadi tidak ketemu Bapak Ibu. Tetapi malam hari ini gereja ingin dipulihkan supaya apa? Harus ada kesehatian, sepikir, sejiwa. Jadi pikirannya podo. Kita sama untuk memajukan GPPS akhir hidup. Tetapi hari ini ayo kita sehati sepikir dulu dalam Tuhan, supaya hati kita sama untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, setelah sehati sepikir, gereja yang dipulihkan adalah gereja yang mau berkorban. Jadi gereja ini bukan bangunan Bapak Ibu ya. Gereja ini orang-orang yang dipilih, orang yang dipulihkan. Supaya apa? Gereja ini mau berkorban untuk orang lain. Kita mau buka lagi di ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan ke setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi yang kedua, gereja yang dipulihkan adalah gereja yang mau berkorban. Jadi kalau kita belajar di sini adalah belajar di jemaat yang mula-mula. Jadi di sini dijelaskan bahwa gereja ini berkembang adalah dia harus saling berbagi. Kalau di sini dijelaskan bahwa ayat ke-34, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Jadi artinya apa? Di saat pemulihan gereja terjadi, kita haruslah berkorban. Artinya apa? Harus saling berbagi. Di saat kita menjual harta kita, kepunyaan kita berbagi dengan anggota keluarga kita. Artinya apa? Kita saling berbagi, saling berkorban satu dengan yang lain. Saling berbagi di sini adalah menjual harta mereka dan saling menikmati bersama-sama. Jadi kalau kita sudah dipulihkan gereja kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kalau kita mungkin diberkati, kita ingat teman kita ingat saudara kita. Mungkin kalau kita diberkati hari ini, kita bisa telepon mungkin jemaat kita, ayo tak traktir. Nah itulah kita mau rela berkorban. Artinya apa? Kita mau berbagi satu dengan yang lain. Karena hidup itu tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kalau jenengan mungkin diberkati Tuhan luar biasa, kalau jenengan makan sendiri, maaf, tidak bakal entek Bapak Ibu. Tetapi kalau jenengan mau berbagi, mau rela berkorban dengan yang lain, akan jadi sumulur, akan jadi berkat yang luar biasa. Makanya hari-hari ini yang Tuhan tegaskan supaya kita harus rela berkorban. Jadi jemaat ojo pelit, ojo ngirit. Seperti kemarin Bu Gembala bilang bahwa semakin kita mengirit, maka bukan kelimpahan yang kita dapatkan, tetapi malah kita mengalami namanya kekurangan. Tetapi semakin kita banyak menabur, makanya Bapak Ibu kita bisa lihat orang yang tidak pernah menabur jangan harap akan mendapatkan kelimpahan. Makanya hukum dunia sama hukum Tuhan itu beda. Kalau hukum dunia jangan eman, irit, tiba-tiba disimpan seperti statusnya Budi bilang kemarin, disimpan di kardus, nabung, ngirit, karpe ngirit, nabung di kardus. Ternyata apa? Dipangan rakyat Bapak Ibu. Apa ndak eman? Makanya kalau kita diberkati Tuhan, ayo kita mau berbagi sama orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya tidak pengen punya jemaat yang pelit, maaf ya. Saya tidak pengen, supaya apa? Ayo kita sama-sama saling melengkapi, saling berbagi, supaya apa? Berkah kita semakin berlimpah-limpah gitu. Saya pengen supaya setiap kita tuh mengalami kelimpahan di dalam berkat Tuhan. Karena apa? Kalau kita semakin pelit, jangan harap jenengan akan menjadi berkelimpahan. Tetapi kalau jenengan semakin menabur, pasti berkat itu akan luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Makanya hari-hari ini, ayo
yang mungkin saat ini pelit, kita tidak boleh pelit lagi. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Punya apa saling berbagi satu sama lain, jadi barter. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, kalau jenengan mungkin pernah datang menara doa atau doa malam. Setiap Kamis Selasa Bapak Ibu, kami semuanya yang datang membawa makanan. Kami tidak menilai makanannya, tetapi saya bersyukur sekali ada saling rela berkorban. Artinya apa? Di saat keluarga itu datang membawa makanan, keluarga membawa makanan, tujuannya apa? Kita makan bersama-sama. Amin. Di saat di sini harus ada rela berkorban itu. Saya bersyukur sekali jemaat di tempat ini sudah melakukan hal itu dengan baik. Terbukti sekali Selasa, Sabtu tuh kalau yang datang doa membawa apapun terserah, tidak apa-apa. Nanti Bapak kita makan sama-sama. Setelah makan, sisanya ya Bu Hasan ini mempunyai talenta ya Bapak ya. Jadi dia cuma menyediakan kresek Bapak Ibu untuk kita. Jadi nanti kalau sisa ya kita barter lagi, kita bagi lagi, makan lagi. Nah, gereja yang dipulihkan harus seperti itu. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh hidup sendiri, kita tidak boleh gengsi, kita tidak boleh apa. Tetapi yang Tuhan inginkan di saat pemulihan gereja terjadi harus ada rela berkorban. Amin. Saya bersyukur sekali nanti juga ada makan Bapak Ibu ya. Di dalam perjamuan kudus saya bersyukur sekali jemaat itu gak usah diomongi, bawa sendiri, berlimpah-limpah bahkan. Terus nanti kalau turah dibawa pulang lagi. Nah itulah yang dinamakan pemulihan gereja. Supaya gereja dipulihkan harus ada yang namanya rela berkorban. Jadi kalau tidak ada rela berkorban, semuanya egois, jadi tidak gereja ini. Tidak jadi. Tetapi saya bersyukur sekali memiliki jemaat yang rela berkorban. Opo-opo digowo, paribasan. Oh aku baru payu dekor ya, payu dekor. Wes aku tak nanti jemaatku lah, kita makan-makan. Terus mungkin jemaatnya lagi dapat berkat nomor ya, dapat lotre aja, dapat berkat. Nah itu kita sama-sama menikmatinya. Supaya apa? Harus saling berkorban satu sama lain. Jadi Bapak Ibu saya tidak pengen punya jemaat itu egois ya, maksudnya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi ayo kita sama-sama di saat pemulihan gereja yang terjadi harus ada yang namanya rela berkorban. Rela berkorban ini tidak gampang Bapak Ibu ya, ini ada proses. Tetapi kalau kita sudah biasa rela berkorban, itu merupakan hal yang mudah. Tetapi kalau kita tidak pernah rela berkorban, pasti kita mikir, wah eman-eman. Tetapi saat ini ayo, tumbuhkan rasa rela berkorban kita. Supaya apa? Pemulihan gereja di tempat ini terjadi buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kalau punya apa-apa bisa dibawa ke gereja. Kita makan sama-sama. Boleh kurang tidak apa-apa, tetapi kita harus apa? Punya kerinduan rela berkorban. Mungkin punya ayam telo pas panen, kita bawa ke gereja. Kita punya pisang, kita bawa ke gereja. Tujuannya apa? Kita nikmati sama-sama supaya rela berkorban ini nulari ya. Di saat kita mungkin ya, kadang gini, kalau kita mungkin bawa sesuatu di gereja, kita makan sama-sama, pasti akan membuat saudara kita yang lain, aku nih yang duwe gedang wis nih. Jadi itu akan nulari. Jadi rela berkorban ini supaya ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi kita jadi orang jangan pelit, maaf ya. Jangan jadi orang yang mungkin hitung-hitungan. Kalau kita semakin hitung-hitungan secara matematika, bukan semakin baik, malah semakin menurun berkat kita. Tapi kita nyanyo-nyanyo, saya tidak percaya berkat itu akan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ayo kita harus rela berkorban di dalam Tuhan. Punya apa saling dibawa gereja, dimakan sama-sama, itu yang namanya gereja. Jadi kita rasanya mungkin bukan sebagai saudara kandung, tetapi saat ini saya merasakan kita punya saudara kandung. Benar tidak Bapak? Kita merasakan mungkin kita baru kenal, tapi kita serasa punya saudara kandung. Itu yang namanya sebuah gereja yang dipulihkan adalah sebuah gereja yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Jemaat tidak ada yang pelit dan mementingkan diri sendiri, tetapi harus rela berkorban satu dengan yang lain. Mau rela berkorban Bapak Ibu?
Ayo kita belajar sama-sama supaya hati kita digerakkan Roh Kudus. Supaya apa? Kita mau berkorban, kita rela berkorban. Tetapi kalau kita tidak tumbuhkan di dalam hati kita tidak akan pernah rela berkorban. Ayo, mungkin yang di rumah punya telo, yang mungkin punya gedang, yang mungkin punya apa, kita bawa gereja sama-sama, kita makan sama-sama. Kenapa? Kita adalah satu keluarga, saling menikmati satu sama lain. Seperti juga dalam sekeluarga. Kalau misalnya bapaknya keluar bawa makanan dari luar, itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Sama juga, kita sama-sama rela berkorban untuk kepentingan kita bersama supaya kita mengalami pemulihan gereja. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam pemulihan gereja ini kita harus bertekun di dalam pengajaran. Kita membuka dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya minta Pak Pita membacakannya. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, pemulihan gereja terjadi, kita harus bertekun di dalam pengajaran. Amin. Ada banyak gereja yang tidak mau yang namanya pengajaran. Banyak gereja yang anti tentang pengajaran. Amin. Gereja sekarang ini yang dicari orang adalah mungkin khotbah tentang berkat-berkat, tentang mujizat-mujizat. Tetapi kalau khotbah tentang pengajaran itu bisa nggak di kuping, benar enggak? Dulu awal-awal tentang manusia baru sampai 9 buah roh yang namanya kuping sakit enggak? Kalau kita mungkin kena, maaf ya, kalau kita kena, kita pakai merasa, duh aku kena. Tetapi itu yang namanya pengajaran. Sekarang kita tidak pengen khotbah yang lucu-lucuan, maaf ya, yang komedian. Kalau komedian kita cari pelawak saja. Tetapi tentang pengajaran ini supaya mendidik kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau mungkin di luar sana kita melihat pengajaran tentang berkat, tentang kelimpahan, mungkin tentang musisat-musisat. Mungkin awalnya dulu kita senang seperti itu ya. Tetapi hari-hari ini pemulihan gereja adalah bertekun di dalam pengajaran. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kasih di saat pengajaran mulai di Januari ya, mulai Januari sampai sekarang, saya bersyukur sekali pengajaran di tempat ini mungkin agak mungkin abot ya, keras sekali. Tetapi saya bersyukur jenengan jemaat-jemaat setia di dalam Tuhan. Kalau jenengan tidak kuat dalam pengajaran, jenengan akan keluar di sini. Amin. Jenengan akan mungkin pindah. Tetapi pengajaran ini baik untuk kita semua. Supaya apa? Di dalam pengajaran ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan singkapkan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita menjadi orang manusia yang luar biasa, manusia yang baru, manusia yang dipulihkan Tuhan. Mungkin kalau tentang pengajaran saya mau tanya ya, Mama Yu, ya. Tentang pengajaran ini mungkin pertama-tama dengan Mama Yu mendengarkan, mungkin pernah mengalami namanya kuping panas ya Mam ya. Mungkin merasa Mama Yu, kok aku. Ada yang lain mungkin? Pak Hasan? Sama? Pak Priska? Sama? Pak Desi? Sama? Nah, pengajaran ini memang berat Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita mikir kuping, kok aku ya, kok seperti ini ya, kok seperti ini. Tetapi kalau kita tetap setia di dalam pengajaran, maka hidup kita beda dengan yang lain. Amin. Terus tahu sekarang pengajaran itu penting kan apa? Untuk mendewasakan iman kita. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya kira percaya meskipun badai ombak menerpa kita tetap aman di dalam perahunya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita di dalam perahunya Tuhan, kita aman di dalam Tuhan. Jadi hari-hari ini meskipun di sini berat pengajarannya,
tetapi saya lihat jemaatnya tetap setia di dalam Tuhan. Jadi ada beberapa jemaat yang tanya, besok tentang apa lagi? Besok tentang apa lagi? Jadi penasaran Bapak Ibu, tentang pengajian ini membuat jemaat mungkin semakin penasaran, besok apa lagi, besok apa lagi, besok apa lagi, besok apa lagi. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur dengan pengajaran ini karena apa? Mendewasakan kita supaya iman kita kuat di dalam Tuhan. Bertekun di sini tetap setia di dalam pengajaran. Jadi kalau kita mungkin datang di gereja lain, kita bisa membedakan pengajar ini benar apa enggak. Kalau kita sudah belajar tentang pengajaran, kita kuat di dalam pengajaran. Jadi kita mungkin ada orang khotbah tentang ini, kita sudah tahu ini benar, ini salah. Tetapi kalau kita kuat di dalam pengajaran, saya kira percaya apapun pengajaran di luar sana yang membuat mungkin jenengan akan bimbang, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi bertekun di sini tetap setia di dalam pengajaran. Mungkin dulu sebelum tentang pengajaran, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta ini, benar enggak? Kita mungkin ngajukan proposal sama Tuhan, Tuhan aku pengen seperti ini, si A, si B, si C juga seperti itu. Tuhan tuh kadang, maaf ya, Tuhan tuh kadang kesel melihat proposal kita. Tetapi hari ini, setelah ada pemulihan, bukan kita minta sama Tuhan, Tuhan aku minta seperti ini, tetapi apa? Sekarang dibalik, Tuhan apa yang harus aku berikan buat Engkau? Setelah Anda dipulihkan hari ini, bukan kita minta Tuhan aku diberkati, Tuhan aku minta A, C, B, tetapi baliklah, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini kita tidak usah nuntut Tuhan, aku minta ini Tuhan, aku minta Tuhan. Tidak. Sekarang diubah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau kita sudah seperti itu, hidup kita tidak ngoyo, hidup kita tidak terlalu maksa gitu. Tetapi kalau kita, Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku, aku siap. Jadi hari-hari ini kita pengen supaya apa? Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap. Mau pakai seperti apa? Mau pakai seperti apa? Aku siap. Tetapi jangan Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Itu jangan sekali lagi. Kita mau ubah lagi. Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku, aku siap saat ini. Jadi hari ini Tuhan tuh tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan tidak pengen harta kita, Tuhan tidak pengen mobil kita, Tuhan tidak pengen apa-apa. Tetapi Tuhan minta supaya kita setia sama Tuhan. Jadi hari-hari ini kita bisa membedakan orang yang setia dan tidak. Bonusnya juga berbeda. Amin. Bisa kita setia sama Tuhan, pasti promosi itu akan semakin naik dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari ini supaya apa? Pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa keluarga GPPS hidup akan dipulihkan. Satu persatu. Saya lihat ceritanya banyak Bapak Ibu ya. Ada si telepon saya, Pak Gem, saya sekarang diberkati, saya sampai nangis. Karena apa? Saya tidak butuh apa-apa. Kalau jenengan diberkati atau mungkin jenengan dipulihkan keluarganya, saya itu senang. Berarti apa? Doa saya sama Bu Gembala dikabulkan Tuhan. Jadi hanya itu saja. Saya tidak minta apa-apa dari Bapak Ibu. Yang saya minta adalah ayo hidup rukun satu sama lain. Supaya apa? Ada kesatuan. Jadi tentang Taman Eden ini adalah ada kesatuan, saling memiliki, saling menjaga. Menjaga apa? Menjaga perasaan. Jadi kalau ngomong tolong diatur sekarang. Jangan menyakiti orang lain. Supaya apa? Jangan saling menyakiti. Di dalam satu Taman Eden ini adalah satu keluarga. Kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling eker-ekeran, tetapi harus saling bersatu di dalam Tuhan. Amin. Jadi pemulihan gereja ini yang pertama tadi apa? Sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang kedua, rela berkorban. Jadi ayo malam hari ini jangan kita menjadi Tuhan yang pelit. Ayo jangan itu sama Tuhan. Yang ketiga, harus bertekun di dalam pengajaran. Saya kira percaya terus kita belajar di gereja ini, pengajaran akan dilakukan. Tapi untuk besok minggu
kita mau break dulu. Jadi untuk pengajaran besok minggu kita break dulu. Kita mau undang tamu dulu. Jadi biar nggak sepanem ya. Jadi kalau pengajaran terus, kan biasanya kalau pengajaran langsung praktek. Jadi besok minggu kita mau apa? Kita mau praktek. Jadi Bapak Ibu untuk besok minggu kita mau undang gereja pendeta tamu supaya apa? Kita tidak capek ya. Relax dulu. Slow dulu ya Ibu ya. Kita slow dulu. Nanti kalau pengajaran terus uteknya malah apa? Sepaneng terus malahan. Tapi kita mau rambutnya brodol kayak saya. Jadi Bapak besok minggu kita break dulu tentang pengajaran. Kita mau undang tamu, gereja tamu, pendeta tamu supaya Pak kita relax, kita enjoy, supaya Pak tidak sepaneng terus pengajaran. Bapak Ibu, terima kasih. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Kita sama-sama pujikan satukanlah kami. Saya undang Bapak itu bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah di dalam pemulihan gereja ini ada kesatuan di dalam hidup kita. Biarlah kita satu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita.